Jangan coba-coba bawa mobil kalau tidak pernah belajar naik mobil. Jangan coba-coba mati kalau tidak pernah belajar mati. Jadi gurunya menikmati makhluknya. Jadi intinya apa? Mau tidur, ambil air wudu, duduk sebentar, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah dibaca Al-Ikhlas, baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa 3 surah ini? Ternyata di situ ada wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila kak pole pakajajana tu nak kena siriati, kuma siriati balik. Bahaya tu nak kena siriati. Maka kita minta perlindungan Allah. Jauhkan kami dari kejahatan orang-orang yang hasad. Kenapa nyakiti hati? Kalau dia kenapa nyakiti hati? Jadi kami itu tahu. Kami itu namanya menyewana mite beli bola nama licin. Allah. Sunnah Rasulullah tidak tidur sebelum dia berwudu. Jadi kutumelo matin roh biasakan itu berwudu dulu. Anak kita kalau perlu dari sejak dini ajarkan itu berwudu sebelum tidur. Kalau sudah sejak dini diajar berwudu, itu terbiasa sampai tidak bisa lagi mau tidur sebelum dia berwudu. Ya, apalagi sekarang ini banyak kasus terjadi, tidak sedikit orang tidur terus meninggal dunia. Saya pernah diundang takziah di Kabupaten Pindrang. Boleh Jumat. Boleh Jumat. Terus liu-liu koryolo bolana lo. Ini yang cerita istrinya sama saya. Dia baring terus tertidur. Dapat asar belum terbangun. Dia pernah telinga. Padahinya itan duk ko benena. Ding asra ni. Loki masempajang. Apa yang terjadi? Suaminya meninggal dunia. Sila ada kasih rungkor ternyata tuh mati tentu. Padahal tadi sini teman-teman lebih kengkateri boleh maka Jumat. Terus mati ngerung, mati. Tidak pernah dibayangkan. Kasus yang kedua, kejadian juga di daerah Sidrap. Ya, polisi bawa anak-anak baja galuh, baja AC. Begitu dia pulang, anaknya yang bawa mobil, bapaknya duduk di sampingnya. Sampai di rumah, kasih bangun bapaknya, meninggal. Mati itu Pak, saya diundang takziah. Kok tuh mati, boleh baca AC. Makanya hati-hati ketika mau tidur, jangan tidur sembarangan. Makanya Nabi mengajarkan kita sunnahnya apa? Sunnahnya ambil wudu, sunnahnya berdoa. Apalagi ketika kita mau tidur bawah sini teman-teman bikin kayak meluk tidur ini juga kejadiannya di Allah Kuang, depannya pondok pesantren yang kami tempati dulu mengajar. Ada di sana itu anak perempuan seorang cewek umur 21 tahun. Matinroy warnina. Tidak ada riwayat penyakit. Ternyata paginya makan rumah nih kasih napai terduk ke mana. Coba sini teman-teman lebih kayak jadi. Makanya ada bahasa seperti ini. Jangan coba-coba bawa mobil kalau tidak pernah belajar naik mobil. Jangan coba-coba mati kalau tidak pernah belajar mati. Jadi gurunya menikmati makhluknya. Jadi intinya apa? Mau tidur, ambil air wudu, duduk sebentar, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan ahad. Kebiasa lepas menerima sempayang maka diimangi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan japa lagu na salah bacana.
Saya tanya itu di samping kiriku, sedikit tambahan padi. Karena harus didepik ku mereka. Digenengkan yang parang-parang imang ngiru ahad. Kalipur mo yang parang ustaz, makariku na pala imang. Kay masulan ni imang ko magkulat. Then nameloy pak guru. Nayuri isang ipat disang siliwat sidapi. Nah, kembali pada persoalan Pak ahad, ya. Nah, dibacanya surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah dibaca Al-Ikhlas, baca lagi qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa 3 surah ini? Ternyata di situ ada wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila kak pole pakai jajana tu nak kena siriati, kuma siriati balik. Banyak tu nak kena siriati. Maka kita minta perlindungan Allah. Jauhkan kami dari kejahatan orang-orang yang hasad. Kena penyakit iri hati. Kalau dia kena penyakit iri hati. Jadi kami tu tahu. Ini tu je namanya menyawana mite beli bola nama dicing. Allah. Itu. Biasa tu rampis saya memiliki kulkas. Alih nama cekik. Memiliki motor. Alih nama ngering. Tu siap. Kau meli motor, meli motor helit tu orang meli. Kau orang meli heling. Menyama, siapa baca kak? Dia heling. Kamu helingku, si gandeng ni. Kamu begitu. Meli kulkas beli bola tak? Dia betul meli di kulkas. Pak buku esak tu nak teli. Kedia nama buku esak siapa? Pak peru mereka kulkas tak? Aku malam macam ni ale 10 tanam makanjang. Kau mesti lihat dikit, dia tu nak tolong isak nak masih satu ni. Itu, ini semua penting dibaca sebelum tidur Bapak yang hadir. Kejahatan-kejahatan syaitan, kejahatan-kejahatan jin, ini penting. Jadi qul huwallahu ahad usahakan salah samarat 3 kali. Terus qul a'udzu birabbil falaq, ya. Terus qul a'udzu birabbin nas. Kalau hafal Ayatul Kursi lebih bagus lagi. Ya, setelah itu, setelah dibaca 3 surah ini, tiupkan pada tangan, setelah itu usapkan seluruh badan. Ya kupur ni baca, ya tiup kiko 5 tak apa, ya sepos ini otak keleta, insyaallah Anda akan rasakan nikmatnya itu. Nah, jadi begitu sudah baca itu, lani liwu ini dulu yang sampai ke lantai, ini dulu sebelah kanan. Kupurero dini lengang, dini titik, itu. Tapi komelo di matinro, titik kanan nih. Komelo di matinro titik kanan itu, iya mau diawai. Titik kanan, itu sunnahnya Nabi. Orang yang selalu tidurnya miring kanan, maka jantungnya terjaga. Makanya Nabi itu hanya mencontohkan. Ini namanya sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah. Ini juga hadis. Semua perlakuan Rasulullah, ya, sesuai dengan tuntunannya, dengan anggota badannya, itu namanya sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah. Ada namanya hadis qauliyah. Semua yang diucapkan Rasulullah itu namanya hadis qauliyah. Ada juga semua gerakan tubuhnya itu adalah hadis fi'liyah. Ada juga namanya hadis takririyah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah merestui, itu namanya hadis takririyah. Jadi tidak semua itu apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan. Tunggu dulu. Seperti as-salatu khairun minan naum. Pak Basubuhe nenang kena perintangi Nabi teto as-salatu khairun minan naum. Deto nang kena contoh kangi Nabi teto as-salatu khairun minan naum. Tapi Bilal melihat jamaah subuh lagi berkurang, maka Bilal menambah as-salatu khairum minan naum, yaitu sempajangi malabik na matindro. Kita gilingi matindro menyamang daripada sempajang.
Padahal Rasulullah mendengar azan ini tambahan. Neng kelingi Nabi tiro bana Bilal. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang hadir? Rasulullah senyum mendengarkan azannya Bilal. Senyum Rasulullah. Maka Imam Tasyabi mengatakan senyumnya Rasulullah itu berarti merestui boleh dilakukan. Ya. Seterusnya sini teman-teman lebih ke hadirin. Apa yang terjadi? Kalau mini na liu nang sebelah kanan titi itu tepat biasa memang ini. Madari itu mah protes ibu hei kan titi kok. Nah itu na di kami loh pagaw to mena matinro. To si gande bana. Titik kana tono panen dito mamotoro kan meron ni matindro aga pila bago ko tayo na matindro nagana to titik na meron ni matindro to insyaallah begitu sudah siap untuk tidur ingat ini intinya apa itu zikir la ilaha illallah walaupun satu kali kita tidak bisa sampai 100 ya atau 50 usahakan jangan lupa walaupun satu kali. Penjelasannya apa? Ketika sudah baca la ilaha illallah sebaiknya tak ada lagi bahasa jangan tak cerita karena kapan engkau cerita menerima la ilaha illallah berarti bukan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah dipastikan masuk surga. Ini penting. Makanya tuh kata tuh biasa tuh matu kasih kulo lewu siapa di bilang pilan ke bilang pilaku na nala yuk la ilaha illallah la ilaha illallah. Kata itu bentar siapa bener isi pakakang bakakak kunai panapai mata kole matinro lupa nih zikir la ilaha illallah. Jadi ini diusahakan ini artinya apa? Siapa yang ingin belajar mati belajarlah di saat mau tidur. Ini penting. Kenapa? Kita semua ini mengarah kepada kematian Pak. Sekarang ini kita semua berjalan menuju kubur. Malah lemah itu loh kiburu ketika ditanya mau ke mana sapo, mau ke pasar, itu lahiriahnya. Mau ke mana sapo, mau ke pergi sawah, lahiriahnya. Mau ke mana sapo, mau ke kantor, lahiriahnya. Tapi pada hakikatnya semua manusia berjalan menuju kubur. Ada yang sampai di pasar tidak enak perasaan, kembali ke rumah padahal apa? Diantar ke rumah sakit, sampai di rumah sakit meninggal dunia, kembali ke rumahnya, diproseslah pemakaman padahal berakhir pada kuburan. Kenapa? Berjalan menuju kubur. Jadi dia itu nawal diki macam-macam matindro. Ini usahakan ini la ilaha illallah. Kalau sudah terbaca ini ni wasiki ada binita aja naji me waki ada roni matindro atindro no kada pura si malite kulkas bali boleh kada taruh ni pura mali paca pura pidi beradiga coba ri kulkas tamatu kele binin oh iya dia tindro no tindro ni itu jadi biasa memang yang seharian dari pagi tinggalkan rumah, tinggalkan istrinya, malam baru tiba. Aku tuh biasa proses maturity meliu-liu di matindro. Ya apa ya kasih beneku terima tindro nyupulai. Pak tu di tanggapan ini pun kah? Mau WA bawang kunci berada di sini. Setunya, aja ni mutat dikasih masih satu. Jadi sini tunggu tambah lebih ke hadirin. Jadi aku intina aku la ilaha illallah. Ada seorang ulama ahli tasawuf mengatakan siapa yang terbiasa membaca la ilaha illallah di saat mau tidur maka akan diberikan kemudahan membaca la ilaha illallah di saat
dalam keadaan sakarat. Tanyane di mana? Dia nak amo di kapat tujuh ki tepat 7 riale papang 7 riale itu tuh. Kalau sudah terbiasa la ilaha illallah. Makanya ada guru kita namanya Dr. Rahim Arsyad. Itu dosen hadis saya waktu saya kuliah di S2. Beliau bilang begini, nak, jangan tinggalkan 3 zikir ini setiap hari. Apa itu? Astagfirullah 100 kali, Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Anak-anak kita coba ajar itu. Kita semua yang hadir biasakan itu, Pak. Ketelu ratu Astagfirullah 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Dek, tunggu nih. Itu tidak lama. Ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Maiki melampe-lampe. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Salawatnya bagaimana, Ustaz? Mau Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Tidak perlu dipersoalkan kata Sayyidina, mau pakai mau tidak, tidak masalah. Saya dapat dalam satu hadis Bukhari, Rasulullah sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini bagindanya seluruh anak cucu Adam. Itu kemakalite sayyid, itu baginda, tuan. Dek nama salah betongan itu sayyid. Sayyidina baginda, tuan. Biasa oleh contohnya makan dekat iya ko arung, iya tanah puangi, ipakalabik na sabaon rana. Alim Nabi tak, kumakan di Sayyidina Muhammad, onrana, nasabak magai pengulutta. Jadi kalau saya tidak perlu dipersoalkan itu mau pakai Sayyidina mau tidak ada masalah. Jadi sudah dia pakai wangi, ada kagak Sayyidina. Ya kusubuh kunu itu dipersoalkan, ramalan itu di tarawih dipersoalkan 28 rakaat. 10. Dia persoalkan tarawih 8, 20. Kalau Mekah Madinah, saya bukan saya jadikan rujukan apa ya kiblat ilmu. Tapi Mekah Madinah itu Pak 20, bahkan ada yang sampai 40. 10 Ustaz. 10 rakaat. 2 tahun. Saya baru dengar tarawih 10 rakaat. Yang saya tahu itu 8, 20 boleh. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau mau banyak-banyak ya 20. Pada ya tahu. Usah di makadami ke 20 naruh 20 wal. Kung ke makadami gang naruh 20 celak mati-matikan. Boleh memang. Nah, ini saya ingatkan, sini teman-teman lebih kekeh. Tidak perlu bersoal. Salah dengan Sayyidina ini terserah. Jadi telu 3 zikir ini usahakan, Pak. Jangan tinggalkan. Insya Allah. Ustaz, bolehkah dicicil? Biasanya perempuan tanya begitu. Ibu-ibu, oh mana zikir itu cicil nih. Purma sepoja mengeriba astagfirullah. Purma sepoja ngisa Allahumma salli ala Muhammad. Melo ni matindro, yun naroon nangi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah, yamatu yakumilo nikmati, naringi pallumo-lumo pong Allah Ta'ala terbaca la ilaha illallah. Terus terang, ada buku yang pernah saya baca. Kalau orang sakarat, ada 2 bisikan yang akan datang. Bisikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bisikan asyaitan pasti datang. Kayak gini yang telinga Ustaz. Makanya terkadang begini, ada orang dibisi la ilaha illallah, dituntun la ilaha illallah seperti dia tidak dengar. Dia ini telinga, tak menjawab apa-apa. Ternyata yang mereka dengar apa? Bisikan asyaitan. Bagaimana caranya Ustaz? Kenapa ada 2 bisikan? Ada bisikan orang di sekitar kita, ada bisikan syaitan.
Mana yang didengar? Itu bergantung waktu kita hidup. Kalau waktu hidup senangnya mendengarkan bisikan syaitan, maka itu cuma tu tengkali ngapak bicina komelo kimate. Iya na terima biasa itu tak pengubi lah sitang itu kita turusi. Ya tu cuma tengkali ngomel kimate. Mumat depu ketik biciki. Tolong sampai dia siapa? Saya alimu murusu. Si bawa si tangi. Pak bicik dah si tangi tu boleh. Itu. Wah siapa tolong beri jamaah? Matakko bangan sa imi to ketulong masigi. Mana kay ko matakko iko li mula? Malas atin. Kenapa? Bisikan syaitan. Oi sapo to mas na tarawih, muli wang ame suruga. Si tatuy. Sudah bergabung dengan syaitan. Iya. Jadi oleh karena itu sini teman-teman lebih ke hadir. Saya ingatkan ini insyaallah. Biasakan ini zikir la ilaha illallah 100 kali minimal setiap hari. Terus ko nangin romelo di matin ro ya ko bisa mo baca ya ro insyaallah naringi pallumo pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Ya. Yang terakhir karena ada katanya mau tanya-tanya masih bisa tambah sedikit buat dia. Yang terakhir apa? Mintalah kepada Allah supaya mati di hari Jumat atau malam Jumat. Boleh, tidak apa-apa minta itu. Ya Allah, wafatkan saya di hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Ma min muslim, adalah seorang muslim yamutu yaumal Jum'ah, meninggal pada hari Jumat, au lailatal Jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allah fitnatal qabri, maka mereka itu bebas fitnah kubur. Orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya. Puang tanapur kasih mati ka su Jumat. Aja tak ada puang tanapur mati ka matu ko Jumai. Baca tu. Cek dia tu bawang maka lagi puang tanapur mati ka su Jumat, bisa Jumat ini, Jumat selanjutnya. Yang penting su Jumat puang. Tapi kau makan dah kata nak pun mati aku Jumat ibu Jumat matu ya aku belum mau pitu tu aja nak jolok ya insyaallah. Oleh karena itu usahakan insyaallah minta husnul khatimah dengan doanya imam, kita mengaminkan di belakang. Maka ketika doanya imam diterima oleh Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, kita pun juga dapat dengan mengaminkan doanya Pak Imam insyaallah. Sikonya kapan? Oh iya. Jadi mungkin ada yang bertanya. Di sini oh duduk ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmat dan nikmatnya sehingga malam ini kita bisa hadir di masjid kita ini yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan insyaallah amal-amal yang kita lakukan memberikan kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Sinina teman-teman lebih ke hadire, kembali kita mengingat hadis yang kami sampaikan dari awal sejak malam pertama. Hadis ini saya kutip di salah satu kitab namanya
kitab Mukhtarul Ahadits yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Aga yaruha disairo maka dinabita wa minhum mayyuladu mu'minan. Di antara mereka itu ada dilahirkan dari orang yang beriman. Wa yahya mu'minan, dan hidup juga dalam keadaan beriman. Wa yamutu mu'minan, dan matinya pun juga dalam keadaan beriman. Ini kita sudah jelaskan tentang bagaimana mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di akhir hayat kita, ya, engkau mati dalam keadaan husnul khatimah, ataukah mati dan selalu dikenang banyak orang, dikenang kebaikan kita, mati tu kanjai, mati tu besai, mati tu magalai matulung, mati tu sabbarai. Ini yang kita inginkan. Nah, sehingga sini teman-teman lebih kehadirin, ada sudah banyak kami sampaikan jalan-jalan untuk mendapatkan ini. Nah, saya pindah kepada hadis yang kedua selanjutnya. Ngarampetin Nabi ta makada wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Makanya Nabi ta tahu dia lahir dari orang kafir. Terus wa yahya kafir, juga hidupnya dalam keadaan kafir, wa yamutu kafiran, matinya juga dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak di sini insyaallah. Terus yang ketiga, maka Nabi tawa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ini yang dikhawatirkan. Ia nama ladana kitor Nabi ta nomor 3 wa minhum mayyuladu mu'minan, mereka lahir dari orang yang beriman. Terus wa yahya mu'minan, hidupnya juga dalam keadaan beriman. Tapi nauzubillah wa yamutu kafiran, di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Jadi ini bentuk ketiga kan pasti ada, Pak. Jadi kata tahu matepa, jadi polet kotong mata nama matepa, tua matepa, tapi sekali nalo mati, nauzubillah, matinya dalam keadaan kafir. Kita lihat di media, ko televisi, ko YouTube dan sebagainya. Saya tidak apa-apa saya sampaikan. Alumni pondok pesantren. Coba bayangkan, Pak, alumni pondok pesantren sekarang jadi pendeta. Namanya Bapak Saifuddin. Malah menjadi penghina muslim. Ya. Ada juga sebagian artis, mereka lahir dari orang yang muslim, mukmin, hidup juga dalam keadaan beriman, hanya persoalan uang, hanya persoalan jabatan, banyak orang pindah menjadi orang kafir, Pak. Kayak tantangan ini, hati-hati, Ki. Ya, banyak orang hari ini beriman, besok kafir. Pengaruh nalino mahukewe, melo mitawe sogi, berubah akidah. Sekarang ini. Melo mitawe angka jabatannya, berubah keadaannya. Tentu menonton menonton kapat televisi. Ya. Sila oleh ditamakan jak bicara nah, dia namite, berubah sih. Pengaruh naro jabatannya, ya matoro Makkah dan Majahid, ya betul Makkah dan Makanja. Pengaruh lagi, pengaruh na jabatan. Ya nadena Makanja tepat tama bukebe laba ki maliki, hanya gara-gara dunia. Ini tuh kanjak na perlu na si mata telo maring kalinya. Dengarkan ceramah. Sekarang ini orang tidak susah dengarkan ceramah, Pak. Biar mau di tempat tidur, bahkan di WC sekalipun. Coba dibuka saja YouTube ceramah Bugis. Kemana nih koro? Kataun aku tuh nangka becu, ya tuh. Dia itu tuh nomor jinganya rupa. Merjima siapa? Ya kau kebiasa temilo boleh. Tapi kalau bola itu kayak aja na kalau dia cek kilau, dia teruntuk kak. Paena ya saja anak tengah benih buat di bola. Pemasin pun Allah Ta'ala. Jadi biasa ceramah sampai 3-4 kali satu hari satu malam. Ya. Sini na temo-temo lebih keng hadire. Di na maraji makukewe komelo tim kalinga dakwah. Ya.
Jadi semakin banyak tantangan sekarang, alhamdulillah, semakin banyak juga peluang menjadi orang yang baik. Ya, dia pada biasa merji, mau guru tak lebih boleh mangkoso lo, maka tu rji. Itu, tolo maka tawi, oh begitu sih runtuh, guru terus bahkan kalau macarama, iya magu kewe, dia nama rji. Ih, telepon gimana? Agak tu ustaz, ye, kalau itu kacau i. Aku kacau salah ikut. Artinya sini teman-teman bikin kajian bahasa saya ini artinya begitu mudahnya sekarang orang mendengarkan dakwah. Ya, jadi ini ada itu mati ke mengukai merasa kita. Ia mati ke, ia salama, ia macapa, ia macilaka. Nah, ia malah dan khawatirkan Nabi makanya tabe. Saya ingin mengingatkan kepada orang tua semua yang hadir. Yang ada anaknya lagi sudah kuliah, sudah sekolah di SMA, ada yang kuliah mungkin di Parepare, ada yang kuliah di Makassar. Tabe minta maaf. Ia maku kewe si balole ni tauwe. Ya sengi si balole si garu-garu di tauwe. Makanya anak tak kong boleh mak kuliah. Cuma cerita-cerita. Dia itu tuh nomor gage tanah-tanah ini. Itu maka dena ya roy di semester siaga ni apa angka tu mato tanai semester siaga ni nata sededi wisengi makal makulia mu gijero ya asal lese makal makulia jurusan ngaga nala sededi sengina kada jara sapa ngurusi dia sama catur ternyata anaknya itu hampir di DO oleh perguruan tinggi. Kenapa? Turun lobi belum bawa catur dan kena tamat kuliah. Jadi makara kasih atau lima kuliah selalu bidut tahu nak kamu mai. Mana kata mak kuliah bidut tahu? Ada kuliah tiga sama pala. Kaliaga ya sekak mahasiswa paling lama. Tadi itu pakai bulu Itu. Nah, terus yang paling terpenting disampaikan anak tak apa? Magamona sempajakta. Aja lalu nak musalai sempajamu pikir rajinna kuliah tanah aja musalai sempajani. Itu penting itu saya sampaikan anak tak aja tepatnya beringerangi. Apa ia ruhita? Ya kong kato mato warotuna pakoli-koling ya rogaga. Dia pagi ngeratuna ukimi. Pada ambo kuya kasi tuna tu lina paja na peringan ka aja lalu nak muale ko tanan ummu iya lina paja na pauro aja lalu nak muale ko tanan utana makanja tu ko utama to yanre anu utama to yalan aja lalu nak itu iya tu nasan nak dia tu puji malagan te lebih moi nasan iya na jasi pakat tahu ko mak balu kak niya jasi pakat kita we ini pesannya orang tua saya laki-laki Pak beluk bangku Pak beluk pisau. Dari bola maka dah aja lalu mbo tak ada baja kotanya baja bolang itu mbo ku pai apa itu maku kewe mereka tu bahasa na tu Pak beluk bangkungnya biasa maka dah kiwi kanja Pak beluk bangkung itu maka di mana kali ya ku pilung ina sepalisu ki kanja na nasai lagi mereka tu beli sekali na pilung ina palisu na saya dia nak tu bicara aku ya karena semakta lagi kopi lung polisi kejadian ni kopi lulo kanan ni polisi dia meloki ni hati-hati ki rahasia pula ki engkau mah beluk bangkung maka dia ya ko bangkuku kopi lungi polisi pula memang ni maka dah polisi loke ke tak pula ni maka dah polisi loke ke oh polisi loke ko ini ataukah pekogi itu apa ya kami polisi makade ditanya mak korong kada peko sama kada ki kopilungi polisi ke je ni kopilungi mak ke polisi be mak malam pun itu madari itu tu nak bangku nak kali ina nasengi bangku ko digacana setan ri apa nak kai mario mana ngilu ye apa nak kai sigi malah saya pernah masuk di salah satu toko di Masepe parisa bangkunna masalah tu kalau sepintas selalu kita lihat maka daki bar sensung wajat tani wisam itu kada tanya bari kada ka bar gaya boji
nasan ai tanian dia kak mana pengen kamu aku nasan akan aja nasan gorang ni palan rem aku tu kali ini menipu namanya itu menipu pak apa itu sengi menipu pada dindri maka dah manusia kak ganasang maka dah kak ko pilungi polisi nama suku na sayaro maka dah ko pilu makai polisi maka dia pada pahangi seandainya pada pemahaman tak lita tipu itu tapi lengi pemahaman na pengali lite pemahaman ini itu namanya menipu. Saya minta maaf dengan sangat sini teman-teman lebih ke hadir. Nah ini penting. Jadi dia nak padi peringarannya nata jalalu nak malu kota nenuta. Angka paling penting itu punangnya nata. Kung kali supaya makuliah. Apa itu laki-laki atau perempuan nata? Tanya-tanya Kali kejadian nak mesi puji-puji. Kada magiro kada tabi pada muki kah? Ini penting kepudangan nata. Pada muki kah? Ajak kamu nak mi buah kolak baru. Betul pada muki kah? Pada muki kah seleng. Ini hati-hati pak. Yang kita mengukur sebagian anak kita kalau bukan dasar daripada agama, dia nak pikir seribu dulu Allah Taala. Mencari jodoh itu bukan lagi berpikir untuk akhirat. Yang penting kaya. Yang penting orang berada. Maka istilah nama kunrei sesa yang penting mak darumpuri nah. Agak betul ngundir mak darumpuri nah. Mau torok gau toga. Makanya kita ini perlu dibekali sini teman-teman lebih ke hati. Ya. Nah, ia kau dengan kata tanah ini, nah solangi kimat tu, solangi. Ada sekarang orang menganggap biasa kawin dengan beda agama. Tapi saya baca di majalah Hidayatullah edisi berapa tahun yang lalu. Ini pembelajaran besar buat kita semua. Ibu ini ada anaknya perempuan. Baku suka dengan laki-laki yang bukan muslim. Begitu saking cintanya sama laki-laki ini, dia bilang apa? Saya tidak mau kalau tidak dinikahi. Laki-laki itu bilang apa? Saya siap menikahi saudari dengan catatan ikuti agama saya. Tidak ada masalah, saya siap menikah. Yang penting apa? Tinggalkan itu muslim. Apa yang terjadi? Mereka murtad. Masuri selengi terus dinikahi. Begitu sudah menikah dengan non muslim, dibilang sama suaminya, mama tak boleh masuk di rumahku, di rumah tak fasilitas lengkap, ada mobil dan sebagainya, dengan catatan mama tak pun juga harus keluar dari Islam. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak yang hadir? Ini sang istri launi pengerim mana mak tak seleng terima kumuki kan di rumah itu tai malupo bolanan kotona salah ini itu jemaah-jemaah itu lo pengajian apa yang terjadi mamanya jadi murtad hanya gara-gara menantu tuh lemu baga pernah ya kau kali pengaruh pada hari coba saya minta maaf ini. Begitu anggota majelis taklim, karena dia ketua majelis taklim, engkau mana yang anggota majelis taklim melo pengajian kubolana, langsung ditahan. Bu, di sini tidak ada lagi pengajian. Tasil mana anggota pengajian majelis taklim? Maksud ibu, saya lagi katanya bukan muslim. Coba bayangkan pak. Jadi aja tak kada saya ini ahli salat jamaah, tidak ada pengaruh. Oi. Pena tu matandre tepat na tawe, pena matandre setan na pengaruhi. Kita kigari kaju-kajungi. Semakin tinggi pohon itu, semakin banyak kena angin. Ina dia na makanja urat na palor kalukue, taruh melo rapok tetus siapa makanja urat na. Tapi kalau dia na makanja irotona, dia na makanja tepat meromo tak bawa tahu. Ya. Jadi kadang orang dipengaruhi dengan kesulitan mungkin saja tidak berubah, tapi ketika dia dipengaruhi dengan kenikmatan, ini yang meromo. Tidak kare cebai. Sama kita cebai.
Angka ceba, nasal mula kan pemampungnya cebero. Kalau gampang nih, nambah ke jolo angin besar. Malah ada makata ni masa ya ro cebero. Dena buah apa makata ni masa nambah angin lumpuh. Sekali nambahkan angin sopo-sopo matiin roh. Tak buang. Artinya apa? Kadang orang larut dengan kenikmatan. Ya no pudak ki sering nawan ni makade hati-hati ki ya bicara makade agak tu na me goreng ni pak makku mana ni tahu eh. Tiga kipai. Iya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Tidak menutup kemungkinan orang dari lahir dari muslim, terus dia jadi muslim, orang jadi beriman, tapi di akhir hayatnya nauzubillah wa yamutu kafiran, mati dalam keadaan kafir. Jadi ya tepat itu Pak masuk utama. Iya. Tina pada tepat na malaikat ia tepat na malaikat la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu imannya malaikat. Makanya malaikat itu apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Kamu kerjamu takbir terus sampai dunia kiamat. Itu nak kerja terus takbir sampai dunia kiamat. Ini malakul maut kerja tak apa? Cabutkan rohnya hambaku sampai dia meninggal dunia. Itu dia kerja terus. Namanya malakul maut. Asalnya Israilu, asal tengah-tengahnya Abdul Jabbar. Kamaya sang Abdul Jabbar tadi. Jadi itu setengah-tengah Israilu Abdul Jabbar. Ayasan atanna pong Allah Ta'ala iya mapasay. Tega gayasan. Mau tentara, mau polisi, mau presiden, ustaz, narapi betul nah, tabe ki. Iya. Napa itu amat yang tabe. Ternyata tu malah saya mati ya. Maka dagang maki malisi muka je ya. Ternyata tu matoy mati. Ternyata tu kecelakaan mati. Ni ke pelek mati. Tahu tu ewe. Tinggal ero. Iya tu tanya ngaleta mati. Jadi kebiasa tani ka makala agar tandra-tandran na mati mistas ada ko aja nami kata apalah asaur kimetu. Makali aga kacik din kada ka tuo. Kadipi ko ya saka iya tuo itu tanda-tanda mati itu ko tuo itu. Iya mu tuo tanda mati itu iya mu cia mati aja mu tuo kan begitu. Kesimpulannya. Nah itu. Nah kalau ini taruh ada kesan almarhum adende kan ya ruyesengnya mati apa tabe tania tu kecelakaan nangi dindri maka daka tania tu kecelakaan sapa amatiang tania tu atau angis sapa amatiang agi pale jalangis sapa saba nalalang iti na mati. Saya ulangi supaya dipahami Pak. Jalangis sapa saba nalalang iti na mati. Contoh. Ang kataw madari sila lota macirita pa lang Ito. Tapi meron ni buang mali di buaran ni saba. Madari sila lota macirita. Makagala. Sekali na masupole bolay kecelakaan. Magalis mini buang mali. Atana ni buaran ni saba kecelakaan. Kan begitu. Jadi tania itu sebenarnya tania jalangis sapa amatian. Tapi jalangis sapa saba nalalang iti na mati. Banyak orang kecelakaan tapi alhamdulillah. Iya. Jadi kita sedih ngali tak tuo, tak aja ngali mati. Ayo itu pakai itu baca je terumok jolo mabuk. Hati-hati. Ya. Nah ini kesempatan besar. Ya. Kesempatan besar beramal. Siapa yang diberikan umur oleh Allah untuk hidup, sebenarnya saudara diberikan kesempatan untuk beramal. Syukur kita Pak Koto Magalang pada pagi. Loki kerana masakit joka-joka. Kemana itu rupanya?
ang kanifu to panatukong katur yasyur liman na patrulo lari medde ang katur kasi itimpu pa ang katur si kampukku lasana maka di anak na ya lasana makku ya ustaz wi tanya di kasi patok maka aga na sengi ulang-ulang wantra lo Singapura letu mi bawang isuntik limanna wajah 60 juta lisuna anak na rumah cerita ko ya letu bawa Singapura sontik 5 na cicang 60 juta na wajah lisu ni maka dia anak tanya aja apa kemajuan asas manuka iya ro kasi antara kenal lo Singapura luar biasa bilang kata tu sirun tu kota rote do tomato wana sa ialah saku ya anak nasa nule marat di padena salah saku tai kamage na say iya bawa Pak Bure yelo orang ngak mandri Pak Bure tapi dia nomor di lalu sumpang kalau lalu mereka dibalik na say iya memang dari Pak Bur cua na agi pula na say boriku kau malah ada lah tu lah kan sebut na say iya tu memang dari Pak Bur na lilibu cua na say pertama nyuriku maka mai kalau lu sumpangi maka dia mata iya kalau lu sumpangi Pak Bur na hancur ateku jadi terimusi lalu ori itu pakai di Fandri Pak Bura Lori. Alhamdulillah syukur kita tuh. Ini saya ingatkan. Iya. Oleh karena itu sinilah teman-teman lebih kehadirin kesempatan besar dan insya Allah program panitia masjid bahwa insya Allah mungkin pelaksanaannya sebentar subuh ya yakni salat tasbih. Ia sempajat tasbih bipae makali nabita ya kude tulai cicang siminggu cicatona siulang aku le tulai cica siulang namo cica misi taung aku le tulai cica si taung namo cica mi angkat tubo on rupantine ro sempajata sabe pa kau di mana dasarnya ini silakan buka buku fikih praktis angkaru amurena nabita ye pulang ini bita maka loki ga buruk isi di amalan ya koi pagau iro nak dampang dosa malupu pengala ta'ala pamula becila tu malupu mapamula dosa mita letu dosa baru dengan hanya melaksanakan sholat 4 rakaat itulah tasbih insyaallah mungkin sebentar subuh jam 3 sebelum sahur kita laksanakan di masjid kita ini sesuai dengan kesepakatan alena Pak Ketua. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dan beliau mengundang kita makan sahur di sini. Iya, jadi tabe, iya baja, insyaallah aku pernah nama ceramah subuh, merdik tu nak, main ali sulu masih Ya, jadi sekedar informasi, insyaallah bahwa siapa tahu ada anak-anak kita mau sudah mau tamat nanti SD, tamat SMP. Mau pesantren, banyak pesantren sekarang bertebaran di Bajo, di Sidrap dan sebagainya. Ajak kamu loki mabela-bela, loki masepe tapi khusus penghafal Quran. Termasuk anak kita ini orang di sini, ya di sana menghafal di Al-Hashimiyah, Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Hashimiyah Pak Jalil Masepe. Saya selaku pimpinan menyampaikan ya siapa tahu ada di antara kita insyaallah. Dan anak kita di sana hampir setiap malam mendoakan Bapak Ibu yang hadir yang telah menyumbang bersedekah di yayasan kami. Bahkan saya secara pribadi setiap malam saya tidak tidur sebelum mendoakan orang-orang yang telah menyumbang bersedekah untuk pembangunan daripada yayasan kita di Masif itu. Malu pulang itu maka lekung kanak tak siapa aja leti maka apalah kure leti si bawa nilo kampuku kebetulan kampuku ya asalnya pajalili iya jadi leti kuro pajate lele insyaallah ya jadi sekedar informasi Budi terus pesantren Taro alhamdulillah kamarnya itu 4x6 setiap kamar ada WC, ada juga kamar, ada AC, terus hanya 5 santri setiap kamar. Jadi
Kenapa saya bikin seperti ini? Hasil penelitian saya dari sekian banyak pesantren saya datangi kadai. Dia nak cocok pesantren ya aku tasik di kamar 20 anak ayah bala rawan itu. Makanya pesantren tak setiap kamar ada WC, setiap kamar hanya 5 santri. 5 santri. Ada juga kamar ada AC-nya. Ya, inarowa maka majak 550 suleng. Jadi, orang kita orang piang 500 nawaja Andrena. Keteluman desa sosiwan ni patombo to pa patombo ada betul na kama makana mana ke 500 patombo na to koro iye na iwi talasa sila sana wi tarutomoto makala le sila sana na kusas terima tombo kama ke na saita sula mi bakka sularakna makala kahawana matombo itu itu. Nah, jadi pembayarannya Pak insyaallah sampai 550. Ada juga bayar 500 yang tidak mau pakai AC. Ya, dan di sana siap insyaallah sarana olahraga, lapangan futsal, poli, tenis meja insyaallah. Iya, dan masjid jadi mau KPI pembangunannya masjid sudah 90%. Asrama kita sekarang lanjut ke lantai 3. Iya, jadi lantai pertama sudah terisi semua. Lantai 2 sudah terisi semua, ada 16 kamar. Alhamdulillah. Nah, sekarang lanjut lantai 3 persiapan tahun ajaran baru yang akan datang insyaallah. Itu sekedar informasi Pak Di. Ya, siapa tahu kanata dan sebagainya mau masuk pondok pesantren. Itulah mungkin sebagai informasi dan insyaallah sebentar subuh lagi kita lanjut dan insyaallah mudah-mudahan Pak Barakah Allah Taala. Saya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.